Hai XYZ. Aduh. Sebentar. Oke. Hai XYZ, glad to be here. Seneng banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Pertama kali ya berdiri di sini di depan kalian semua. Cuma nggak pertama kali ke XYZ. Terakhir kayaknya Desember 2-3 tahun lalu ya, Natal. Pokoknya sebelum masa pandemi deh, waktu itu pernah main ke sini. Karena udah kenal sama Annabelle kan, tadi udah diceritain juga. Oke, tadi udah diintroduce singkat sama Annabelle. Yes, I am a consultant, trainer. Tadi ngomongin soal karakter atau ngomongin soal leadership, dunia HR. Dulu pernah sekantor sama Putri, ya, ya dulu teman kantornya Putri gitu kan. Nah terus hari ini dateng gak sendirian. Tadi sama Steffi udah dikenalin, my husband. Kita baru nikah 5 bulan ya, masih pasangan baru banget. Ini kenapa jadi kayak di hutan ya? Iya, baru nikah 5 bulan. Dia seorang math teacher di salah satu sekolah di Kelapa Gading. Dan hari ini gue pengen share ke teman-teman semua satu hal yang gue lihat itu jadi seharusnya kalau dipraktekkan dengan benar itu jadi kekuatannya anak-anak muda. Kalau dipraktekkan dengan benar, itu pakai di highlight, di bold ya. Kalau dipraktekkan dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu seharusnya jadi kekuatannya anak-anak muda. Ya. Nah, boleh silakan ditampilin tema hari ini. Hari ini gue bakal share tentang better friend, better community. Ya. Tapi sharing gue di hari ini gak berbicara tentang gimana caranya ketemu teman baik, bukan bicara tentang gimana caranya ketemu circle atau komunitas yang oke, no. Tapi kebalikan, we first look at ourselves. Gimana caranya gue bisa jadi teman yang baik, teman yang benar, gimana gue bisa contribute something to my community, dan make a change, make a difference in my community. Ya, jadi semua bicara tentang gua dulu nih, tentang kita dulu masing-masing sebelum kita ngelihat ke orang lain. Ya, oke? Nah, tapi kalau ngomongin about friendship, ngomongin soal community, kalau di anak-anak muda tuh apa ya? Banyak dramanya, bener gak? Bener gak? Banyak dramanya. Entah ada yang geng-gengan, entah ada yang ngerasa stranger, atau ada yang cuek, ada yang too clingy, ada yang apalah macam-macam lah, dramanya ada aja. Gue nggak tahu nih drama-drama kalian apa. Nah makanya karena mungkin gue belum terlalu kenal sama, aku mau nanya dulu, di sini siapa yang SMA? Coba angkat tangan, SMA. Ada banyak juga, oke. Kuliah, oke. Kerja nggak banyak kan SMA kuliah ya. Ini yang di belakang angkat tangan terus dari SMA kuliah kerja, ini gimana maunya ya? Kayaknya ngaku-ngaku SMA nih ya, tapi kayak wajah-wajahnya udah bentar lagi pensiun kayaknya. Oke. Gue mau survei dulu karena gue nggak kenal kalian semua ya. Boleh di next kita survei sedikit, boleh keluarin HP-nya. Coba keluarin HP-nya dulu. Coba kalian boleh scan QR yang di depan. Atau mas kalau nggak bisa kejauhan atau yang di belakang, masuknya ke menti.com, masukin kodenya 53367808. Gue bakal survei singkat ke teman-teman semua, mau tanya, teman-teman tuh pernah ngalamin masalah gak sih dalam pertemanannya kalian? Either masalahnya tadi ya, bully, geng-gengan, ngerasa sendirian, ngerasa nggak punya teman, atau ngerasa gue nggak peduli lah, nggak butuh teman. Atau ngerasa gue malu, insecure, overthinking, apapun itu, ya. Coba kalian jawab dulu. It's a simple yes or no question, ya. Oke, udah berapa belas yang jawab? Oke, the answers keep coming. Isi aja, gue masih nungguin. Ya, entah kalian ngerasa apa ya, mungkin dulu pernah sahabatan terus jauh, dihianatin lah, digosting lah, atau apa ya, pokoknya seputar pertemanan dalam komunitas. Oke, wow. Dari 20, sekarang udah 30 orang yang jawab, 29 bilang pernah. Apakah kamu pernah ngalamin masalah dalam komunitas atau pertemanan? 30 orang bilang pernah, 1 orang doang yang bilang enggak. Oke, dan terus 31, dan terus nambah terus ya. Oke,
Berarti jawabannya mostly pernah ngalamin masalah dalam komunitas dan pertemanan. Masalahnya apa? Beda-beda ya. Nah, masalahnya beda-beda. Nah, gue waktu itu pernah juga, maksudnya gini, karena pengen tahu sebenarnya anak-anak zaman sekarang masalahnya apa sih gitu kan. Siapa tahu beda sama dulu pas gue zaman-zaman SMA, zaman-zaman gue SMP kuliah, mungkin udah beda. Gue jadinya pernah ngelakuin survei singkat di teman-teman di Zil. Ya, Zil sama kayak XYZ ya, tadi kan udah ceritain youth-nya Abalov KTC JGC. Kita dari Kelapa Gading. Sama teman-temannya banyak kan juga kayak kalian, mostly SMA sama kuliah, tapi banyak juga sih yang udah kerja, bahkan ada yang udah nikah tapi masih stay di, punya anak gitu, masih stay di Zil. Nah, ternyata mereka ngalamin hal-hal yang berikut ini. Next. Mereka ngalamin hal-hal ngerasa sendirian, boleh di next slide yes. Mereka ngerasa sendirian, mereka ngerasa gue takut percaya sama orang, takut dikecewain karena dulu gue pernah dibocorin rahasianya, karena dulu gue pernah digosipin di belakang sama sahabat gue, karena gue pernah ditinggalin lah sama sahabat, terus ngerasa kayak aduh gue kok kayak nggak diajak ya, I'm not part of the group, I feel stranger. Ngerasa kok nggak ada yang chat gue mau udah belajar seharian, kerja seharian, pas ngecek HP chatnya masih sepi, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang ngajak jalan, weekend bingung mau kemana gitu kan ya. Tapi kalau gue liat story teman-teman pada jalan-jalan semua gitu, mereka dia ngerasa insecure, ada yang ngerasa gitu, ada yang ngerasa minder atau terluka ya, mungkin pernah misalkan pernah dibully, pernah diceng-cengin berlebihan, dijodoh-jodohin ya kan, terus ya dan lain-lain. Atau ada yang ngerasa bedanya gini, oh gue nggak peduli, gue nggak baper-baper gitulah, gue nggak ngerasa sendirian, justru gue nyaman sendirian. Gue tipenya cuek, nggak peduli sama orang. Kayak aduh gue tuh kalau dengerin temen gue curhat lama-lama kuping gue panas, dia bilang aduh gue nggak peduli deh, hidup lu, hidup gue deh gitu kan, males hangout di rumah aja seharian. Ada yang bilang males dengerin curhat orang, malu bergaul, eksklusif dengan orang baru. Kayak kalau ketemu orang tuh males lah ketemunya, temennya itu doang. Ya 3-4 orang nih circle gue aja, males ketemu sama orang baru. Dan lain-lainnya. I don't know if one of your problems is there. Bisa iya, bisa enggak. Karena kan kalian pasti juga punya pengalamannya masing-masing. Nah, jadi gue pengen tanya juga sama kalian. Ini kan survei yang gue temukan di teman-teman di Zil. Gue nggak tahu kalau survei di teman-teman di XYZ. Boleh coba dilihat lagi HP-nya, di refresh aja kalau nggak pertanyaannya belum ke next. Kalian share dong sama gue, kayak kalau tuh lo ngalamin masalah apa? Anyway, ini anonymous ya, jadi kalau lo jawab siapa, gue juga nggak tahu jawabannya yang masuk ke sini siapa yang jawab. Kalian mau jawab beberapa kali pun, never, I don't mind gitu kan ya. Boleh dong coba ketik aja masalah apa sih yang lo ngalamin di pertemanan lo, dalam komunitas lo. Pengen share, siapa tahu mungkin ada yang sama kayak teman-teman Zil, bisa jadi, atau ada yang beda. It's okay, share aja. Again ini anonymous ya, gue nggak. Oke, ada yang sebut di sini udah masuk. My friends are weird katanya. Oke, nggak apa-apa. Again ya, semua masalah tuh beda point of view. Oke, kata my friends are weird. Oke, ada yang bilang oh gue ngerasa sendiri. Oke, ada yang bilang nggak sabar temenin proses temen. Oh oke, mungkin mencoba menerka maksudnya. Temennya mau berubah terus gue temenin tapi dia nggak berubah-berubah mungkin gitu ya. Terus ada yang beda frekuensi ya, itu mungkin ya. Terus tadi my friends are weird tuh mungkin maksudnya beda frekuensi ya. Oke. Terus merasa not part of the circle, ngerasa punya perasaan. Nah ini ada baper-baper ya. Wajar. Terus ada yang ngerasa menjauh karena lama-lama jadi toxic. Oke, toxic nih, banyak nih toxic nih. Ya toxic. Oke, ada yang nggak nyaman. Ada yang ini agak bahasanya agak ilmiah. Temannya suka simbiosis parasitisme. Oke ya. Agak highly educated ya jawabannya. I like it, this one. I like it. Oke. Ada yang kebanyakan teman. Gue suka nih yang kayak gini nih. Masalahnya apa? Temen gue terlalu banyak, gue pusing. Oke. Terlalu populer ya anggapannya ya. Oke, dimusuhin karena digunain buat tugas. Oke. Macam-macam. Oke. Alright. Oh, ada yang grupnya pecah gara-gara temennya putus. Oke. Pernah di blackmail sama temennya sendiri dan lain. Toxic. Banyak yang toxic di sini jawabannya. Oke, berantem dan lain-lain. Ternyata banyak yang mirip ya. Ada yang beda juga tadi kan dari beberapa tambahan good input. Thank you for sharing. Ya. Nah, sebenarnya gue nggak bahas masalah ya. Karena kalau ngomongin masalah-masalah ini nggak ada habisnya. Bener nggak?
Gak akan ada habisnya ngomongin masalah. Dan kalau sharing ini untuk ngejawab satu-satu ini, kayak sampai malam juga gak kelar kayaknya. Ya, malam juga gak kelar. Tapi gue mau nanya dulu, kenapa sih kita ngerasa hal kayak gini? Why? The big why. Kenapa kalian ngerasain perasaan-perasaan kayak gitu? Ya, kalau kalian pernah dengar, mungkin sharing-sharingnya gini. Biasanya apa yang kita rasain itu dipengaruhi sama apa yang terjadi di kejadian-kejadian yang kita alamin, ya kan? Tadi teman-teman ada beberapa share ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya teman, ngerasa dan lain-lainnya. Tapi ada beberapa langsung ketemu. Gue pernah ditinggalin sama sahabat, jadi gue sekarang ngerasa kayak gini. Ada yang bilang tadi gue pernah dipakai buat tugas doang jadi temenannya dan lain-lain. Dia tahu kena kejadian apa yang men-trigger perasaan-perasaan tersebut. Dan pada faktanya, yes, pengalaman masa lalu kita, trauma masa lalu kita itu mempengaruhi perasaan-perasaan kita yang sekarang. Bisa jadi insecurity lu sekarang karena lu lagi kuliah, itu terjadi karena dulu mungkin pas SMP atau SMA pernah dikucilin, pernah diomongin di belakang, sekarang insecure. Dan itu terus-terus menerus, padahal mungkin udah gak temenan. Gue pun pernah ngalamin, kalau yang semasa memori gue ingat, pertama kali masalah pertemanan yang paling besar yang gue alamin itu pas gue SMP. Jadi waktu itu gue SMP sekolahnya gak terlalu gede, jadi temennya gak terlalu banyak. Terus gue sahabatan berempat. Terus intinya dikucilin, gue sendiri, kepisah sendiri, mereka bertiga. Terus kayak itu sedih banget sampai berbulan-bulan. Sedih banget, apalagi kalau I don't know ada teman-teman yang SMP atau enggak, tapi kayak SMP tuh masa-masanya lu mulai gaul gitu ya. Kalau SD kan masih kayak ya ada semua sama orang tua. SMP tuh kayak mulai kenal mall, sama jalan-jalan sama teman-teman. Udah mulai keluyuran gitu kan ya, lebih mulai lebih tepatnya. Belum yang sampai gimana. Jadi gue tuh seneng banget temenan di SMP, dan kehilangan sahabat di SMP tuh sedih banget ya waktu itu. Terus gara-gara itu di SMA pindah sekolah waktu itu kebetulan gue jadi orang yang cuek. Gue tidak mau lagi terlibat dalam drama-drama pertemanan ini ya bun. Jadi gue cuek, gue gak peduli sama orang. Gue punya teman-teman cewek, tapi waktu itu karena berantem pas SMP-nya sama teman-teman cewek, gue punya labeling. Cewek-cewek tuh drama katanya. Kalau curhat sama teman-teman cewek tuh pasti digosipin, pasti dibocorin. Itu label gue pas SMA. Jadi waktu itu dulu gue curhatnya sama sahabat cowok 1 orang doang. Sisa-sisanya gue gak percaya, trust issue sama circle cewek-cewek gue. Terus gue SMA 2 masuk ZIL. Ya waktu itu SMA 2 masuk ZIL. Gue kira teman-teman gereja mah baik lah ya, anak-anak Tuhan. Anak-anak rohani semua pada komsel, pada pelayanan. Itu kan gue masih anak-anak baru belajar pelayanan, baru join komsel, kenal teman-teman, seneng. Gue kira orang-orangnya oke. Ternyata karena luka gue gak sembuh dari SMP itu, gue ada lagi masalah sama teman-teman gereja, sama sahabat di gereja gue. Konflik lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue pulih. Gue harus pulih. Karena masalahnya bukan teman-teman gue. Everywhere I go, I have a problem with my friends. Berarti the problem is not them. The problem is actually me. Ya kan? Berarti something's wrong with my heart. Something's wrong with my response yang gue belum benerin. Belum gue serahin ke Tuhan. It's either my insecurity. It's either my trust issue. It's either my overthinking. I don't know gitu kan. Tapi gue harus pulih. Dan itu pelan-pelan terjadi. Itu nggak 1-2 bulan. Itu tahunan ya. Teman-teman, itu tahunan. Nah, terus akhirnya gue ngeputusin untuk pulih. Nah, tapi it doesn't stop here. Kalau tadi gue tanyakan kenapa kita bisa ngerasain hal tersebut, sebenarnya alasannya nggak berhenti di kejadian pertama yang men-trigger. Kalau gue mau tarik mundur lagi, sebenarnya ada sesuatu hal yang kita udah bawa dari pertama kali kita lahir ke dunia ini. Semua orang lahir di dunia ini sebagai orang berdosa, ya kan? Nah, kalau teman-teman kita tarik ke dosa pertama banget, itu siapa ya? Nah, yang pertama kali dosa? Adam dan Hawa, yes betul. Sebelum Adam dan Hawa, triggernya siapa? Dari siapa? Dari Lucifer, yes betul. Kayak sekolah kelas Alkitab ya tiba-tiba ya. Gue bakal bacain ya. Ini ayat yang men-state kejatuhannya si Lucifer. Di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dia ngomong gini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar.
Lalala, terus dia ngomong, engkau yang berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas pertemuan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Jadi si Lucifer ini dari pertama kali banget nge-trigger dosa-dosanya ini, nge-trigger dosa-dosanya manusia. Sebelumnya itu pertama kali itu karena egonya si Lucifer. Ya. Karena egonya si Lucifer, dan itu dosa itu dibawa sama seluruh umat manusia. We all know, fast forward, Tuhan Yesus mati di kayu salib, nebus dosa kita jadi bisa nggak melakukan dosa lagi, jadi anak-anaknya Allah. Dibersihkan, disucikan. We all know that. Tapi we have to know that kalau setiap kita itu punya ego atau kesombongannya kita masing-masing. Dan seringkali masalah-masalah dalam hidup kita paling gampang itu nunjuknya ke orang lain atau ke situasi. Terus kita lupa kalau gue tuh juga punya egonya masing-masing. Gue juga punya egonya gue. Ego adalah ketika kita mengutamakan hal lain di luar Tuhan, selain Tuhan, di atas Tuhan. Kayak si Lucifer, gue hendak menyamai yang maha tinggi, gue hendak ini, gue mau ngalahin Tuhan. Kalau konteksnya sekarang kita apa? Kita mengutamakan contoh misalkan status sosial kita, pertemanannya kita, teman segala-galanya dibandingin Tuhan. Atau mungkin malesnya kita buat reach out sama temen, gengsinya kita, overthinkingnya kita, insecurity-nya kita over apa yang Tuhan ngomong. Ini kalau konteks pertemanan ya. Atau yang lain-lain, kalian ya banyak, bisa harta, apalah dan segala macam. Ego adalah ketika kita mengutamakan hal lain selain Tuhan. Kita menutup pintu atau menutup telinganya kita sama apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Kenapa sih lu ada di tempat ini? Kenapa sih lu ada di komunitas XYZ? Tuhan tuh mau ngapain sama lu? Kenapa lu ada di komsel itu? Kenapa lu ada di kelas itu di sekolah atau di kampus lu? Kenapa hari ini lu datang ke XYZ duduknya sebelah dia? Coba lihat kanan kirinya. Kenapa gue hari ini duduk sebelah lu ya? Biasanya kayak gue gak duduk sebelah lu. Tuhan hari ini mau ngomong apa ya lewat gue duduk sebelah lu ya? Karena sebelah kanan kiri kalian is your friends. Apakah hari ini mau Tuhan pengen kita nyembah bareng? Atau mungkin hari ini Tuhan pengen lu nyampein pesan Tuhan ke duduk yang sebelah lu? I don't know. Tapi ketika kita mengutamakan hal lain selain Tuhan, that's ego. Ya. Nah, apa konteksnya sama masalah-masalah yang tadi ngerasa sendiri dan lain-lain? Boleh di next aja. Gue bahas contohnya gini ya. Kalau kita ngerasa sendirian, kenapa gue bilang penyebabnya itu egonya kita? Karena fokusnya masih di gue. Kok gak ada yang nemenin gue sih? Kok gak ada yang chat gue sih? Kok gak ada yang ngajak gue pergi sih? Kok gak ada yang say hi duluan sama gue, ya kan? Maunya gue. Makanya kita ngerasa sendiri. Ya, karena masih gue. Konteksnya lagi contohnya, takut percaya sama kecewa. Kayak, tadi kan kita mengutamakan hal lain selain Tuhan. Berarti kita bilang, Kak, aku kan takut percaya sama takut kecewa karena aku dihianatin orang lain. Karena aku kan dilukain sama orang lain. Tapi, itu kan kejadianmu. Tapi kamu percaya kejadianmu, kamu lebih percaya kejadianmu itu membuat kamu takut, atau kamu lebih percaya Tuhan itu mau pulihin kamu lewat kejadian itu? Lebih percaya mana? Lebih percaya lu bakal jadi orang yang minder dan insecure terus menerus karena perlakuan teman-teman lu yang ngebully lu itu, atau lu lebih percaya Tuhan tuh mau ajarin gua berproses jadi seseorang yang lebih kuat, bahkan ngeberkatin teman-teman yang lain yang pernah dibully, yang kayak mungkin ceritanya mirip kayak gua, dan Tuhan bisa pakai gue besar di komunitas gue. Lebih percaya yang mana? Nah, makanya kenapa gue bilang tetap apapun itu dasarnya tetap egonya kita. Ketika kita mengutamakan masa lalunya kita, insecurity lebih daripada Tuhan, that's ego. Gue nggak mengecilkan setiap luka-luka yang kalian pernah ngalamin ya. What happened to you? Apa yang tadi ada beberapa yang ceritanya juga lumayan ekstrem. Gue nggak bacain tadi, gue nggak share ke teman-teman kalian.
Tapi it's bad, it's really bad. Ya, apa yang terjadi sama kalian itu, it's bad. Gue nggak mengecilkan itu, the pain is real. Ya, apa yang kalian alamin itu sakit. Ya, apa yang kalian alamin di circle-nya kalian, sahabatnya kalian sakit, yes. Tapi the truth is, God's love is bigger than those things. It's bigger than your past. It's bigger than your pain. Dan itu fokusnya teman-teman. Fokusnya ke Tuhan atau ke diri sendiri. Ya kan, kita ngomongin soal fokus, soal apa yang kita utamakan. Kayak misalkan kita ngerasa ya tadi minder, terluka sama ya. Atau misalkan contoh ngomongin soal gue orangnya gak peduli. Males dengerin curhat orang. Apakah kita lebih mentingin kemalesannya kita? Atau kita lebih mentingin Tuhan tuh sebenarnya mau pakai lu buat jadi berkat buat teman-teman. Tuhan mau pakai kita buat jadi dampak buat teman-teman kita. Ya kan? Again, kita lebih ngutamain yang mana nih? Ya, jadi kayak atau misalkan kayak eksklusif ya. Kayak gue bakal cerita, gue pernah denger dari teman gue nggak bakal share ini dari area mana atau denger dari mana. Ini gue pernah denger ada satu komsel, gereja ya berarti anak-anak Tuhan, komsel isinya pekerja-pekerja. Tapi tiap kali ada anak baru, ada jiwa baru yang masuk ke komsel ini, pasti berapa kali datang mental. Berapa kali datang mental. Atau datang, tapi we never see, bukan never lah ya, rarely, jarang ngelihat growth di anak baru ini, di jiwa baru ini. Terus diidentifikasi ternyata salah satu penyebab utamanya very simple. Tahu nggak apa? Internal joke. Obrolan yang kita sering ngobrolin, maksudnya gini, gue kenal sama Anabel, gue bisa ngobrol dong kayak misalkan, oh ya waktu itu di kampus dulu lucu ya guru ini, dosen ini, teman kita gitu kan. Cuma bayangin kalau ceritanya gue ngobrol sama dia bertiga, terus dia bukan teman kampus gue, terus kita bertiga, gue ngomonginnya cuma kampus gue doang sama Anabel, you will feel left out, right? Dan kayak ini ngomongin apa sih? Itu internal joke aja, simple. Gak bermaksud ngebully, gak bermaksud jahat, gak bermaksud internal joke. Komsel, anggapannya gini, komsel gue kompak banget, saking kompaknya gak ada orang baru lagi, udah kita doang aja begitu, berlima aja gitu, nggak ada lagi yang bisa masuk. Padahal Tuhan bilang, ayo muridin bangsa-bangsa, Tuhan bilang muridin jiwa-jiwa. Ya, again, sumbernya ego lagi. Gue terberkati banget sama salah satu cerita sama anak murid gue di ZIL, kita sebutnya namanya si A. Dia anak kuliah, cewek. Dia sering ngerasa sendirian. Terus dia orangnya agak malu gitu ya, tipe-tipenya pemalu. Sebenarnya ramah banget anaknya, tapi rada pemalu anaknya. Terus orangnya ngerasa sendirian dan itu makin muncak ketika sejak pandemi. Ya, sejak pandemi kan jarang ketemu orang, jadi nggak pernah jalan-jalan lagi. Terus di masa pandemi dia masuk kuliah, angkatan corona biasa ya. Jadi ospeknya online, kenalannya online, kelasnya online. Jadi dia ngerasa gue mau masuki suatu babak baru dalam kehidupan gue, tapi gue nggak kenal siapa-siapa physically. Gue nggak pernah punya teman belajar lagi kayak di SMA dan lain-lain. Jadi dia ngerasa sendirian banget sampai ngerasa stres banget sama kuliahnya. Terus akhirnya ketika sharing sama gue banyak ngomong gini sama dia. Daripada kamu pusing, kamu nggak punya temen, kenapa kamu nggak jadi teman buat orang lain terlebih dahulu? Terus gue sering ingetin hal itu berkali-kali, but it's not an easy process ya teman-teman ya. Itu diingetin berkali-kali. Sampai akhirnya ya dia getting better, jatuh lagi, getting better, jatuh lagi. Terus 2-3 bulan terakhir ini di ZIL itu lagi sering main badminton. Entah kenapa pokoknya lagi ada beberapa, dimulai dari teman-teman komsel 2-3 orang suka main badminton. Terus akhirnya udahlah kita sebar aja, kita bagi ke seluruh ZIL, kita sebar ke grup-grup komsel. Jadi dari yang SMP, SMA, ada yang kerja semua main badminton bareng-bareng. Lagi sering-seringnya lah, baru 2-3 bulan terakhir lah. Terus si anak murid gue ini suka badminton juga. Terus dia nanya sama gue, Ci, aku pengen join nih badmintonnya. Tapi aku takut gak ada temen, ntar kalau cowok-cowok semua gimana yang ikut? Kalau gak ada yang aku kenal siapa? Tadi aku ngeliat di absennya kayaknya belum ada yang aku kenal gitu kan. Terus aku bilang, ikut aja, kan kenalan, ya kan? Kan anak-anak ZIL juga kok gitu.
Terus ya kayak akhirnya dia mundur. Minggu pertama dia mundur, enggak lah nggak usah deh gitu kan. Terus akhirnya minggu depannya dia ikut. Terus gue nggak nyuruh lagi sih. Entah gimana tiba-tiba dia ngechat gue. Ci, aku habis kelar badminton, tadi seru banget. Dia bilang gitu. Aku kenalan sama 3 orang baru. Terus kita ngobrol-ngobrol, abis itu kita makan bareng. Terus kenalan sama anak, ternyata dia ini kenal sama dia kan di youth, dia kenal sama anak-anak teens. Seneng banget jadi dapat banyak teman baru, terus dia cerita gini. Terus dia ngeliat gue ngeliat dia mulai makin semangat lagi ketika dia mulai belajar memberanikan diri keluar dari segala ketakutan dan comfort zone-nya dia. Dia mulai reach out to people. Tiba-tiba out of nowhere, I don't know, ada jiwa baru datang ke Zil, terus diajak ngobrol komsel, dapet temen lagi. But the change starts from within. Gua dulu nih yang berubah. Kalau gua mau pulih, pasti Tuhan kasih temen yang tepat kok. Gak tahu datang dari mana, itu jiwa baru gue juga gak tahu dari mana, gak pernah datang sebelumnya. Tiba-tiba kucuk datang ke Zil. Tapi yang berubah kita dulu nih. Gue terberkati banget sama cerita kehidupannya dia. Ya. Jadi Tuhan tuh ngomong apa sih sebenarnya di firman Tuhan? Tuhan tuh ngomong gini, di Romans 12 verse 10, Tuhan bilang, boleh di next, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Tuhan desain komunitas itu dasarnya tuh kasih. Tuhan desain XYZ itu dasarnya kasih. Tuhan desain komselmu dasarnya tuh kasih. That's God's design for this community. Tapi anggota-anggotanya praktek kasih nggak nih? That's the bigger questions, right? Desainnya Tuhan, blueprintnya Tuhan sih kasih. Kitanya praktek kasih nggak nih? Love itu we do something when we want to show love, ya kan? Memang sih ada jenis-jenis kasih yang nggak harus selalu ditunjukin. I know. Tapi when you do love, Tuhan kayak like this is kayak ayat ini tuh kayak an instruction for we all. Love one another with brotherly affection. Terus gue suka deh ayat berikutnya ngomong outdo one another. Outdo tuh kayak saling ngedahuluin gitu. Kayak jadi nggak nunggu-nungguan, ngerti gak sih? Kok nggak ada yang ngajak gue pergi, ya lu ngajak aja. Anggapannya gitu. Ya, outdo tuh kayak ya udah kita kok nggak ada yang nggak, gue bingung mau cerita ke siapa, ya udah kita nanya, kita jadi pendengar dulu aja. Ya. Jadi stop pusing deh kayak aduh weekend kok nggak ada yang ngechat gue sih. Iya, chat orang duluan aja. Kok gue di XYZ datang sendiri nggak ada yang nyapa sih? Ya nggak nyapa sebelah lu duluan aja. As simple as that. It's simple but it's not an easy thing to do, I know. Tapi firman Tuhan hari ini ngomongin untuk stop fokus sama egomu dan dengar Tuhan mau lu ngapain sih di komunitas ini. This is what the verse is about. Ya, kalau misalkan kok gue bingung mau pelayanan di Zil, gue pengen melayani orang lain, ada yang ngajakin gue pelayanan, ngajakin ya gue ngomong, ya nanya aja. Stop waiting for something to happen, do something about it, because the change must come from us first. Ketika gue berubah, lu berubah, yang lain berubah bareng-bareng, and together we will make a better community. Dimulai dari gue mau jadi a better friend for others, and together we can make a better community. Ya, teman-teman. Jadi, hari ini pertanyaannya gini. Kalian pengen praktek kasih dan jadi teman buat siapa hari ini? Ya, seringkali kita gini, pokoknya pulang dari selesai sharing hari ini, I want you guys to think of an action, ya, teman-teman. Kalian hari ini mau praktek kasih sama siapa? Mau jadi temen buat siapa? After you listen to this word of God today in XYZ, kalian pengen praktekin ke siapa? Pikirin deh satu nama. Pikirin satu nama. Tapi sebelum kalian praktekin ini, sebelum kalian praktekin pulang dari XYZ ini, kalian praktek apa yang udah didengar hari ini,
There's one more question that I have to give you. Boleh teman-teman pemusik boleh naik? Ada gak sih ego atau kesombongan yang ada dalam hatimu yang Tuhan ingetin hari ini, yang buat kamu mengutamakan egomu itu daripada Tuhan, yang membuatmu mungkin akhir-akhir ini ngerasa sendiri, mungkin akhir-akhir ini ngerasa stranger in the middle of the crowd. Mungkin kalian ngerasa susah memaafkan orang lain, susah terbuka, jadi otentik apa adanya karena pernah mungkin dilukain sama teman-teman kalian. Ada gak sih hal-hal yang Tuhan ingetin hari ini, yang Tuhan bilang gini, kamu belum lepas pengampunan loh. Kamu belum rilis itu ke aku. Ada gak? Coba yuk hari ini teman-teman kita coba pejamkan mata kita. Gue minta teman-teman coba ngerenungin tentang pertanyaan di depan tadi yang gue sampaikan. Ada gak sih sebenarnya ego yang Tuhan ingetin hari ini? Entah lukamu di masa lalu, entah bahan overthinkingmu akhir-akhir ini, entah konflik sama teman-temanmu di masa lalu yang kamu belum lepas sama Tuhan. Atau mungkin kamu udah lupain tapi tanpa sadar itu mempengaruhi the way you make friends today. Itu membuat tanpa sadar membuat kamu jadi orang yang takut terbuka sama orang baru. Tanpa sadar membuat perkataanmu kasar sama temanmu. Tanpa sadar membuat kamu gak peduli sama kehidupan orang lain. Hari ini datang sama Tuhan dan ngobrol sama Tuhan. Gue percaya hari ini Tuhan pengen pulihin kita semua, teman-teman. Gue percaya ketika Tuhan pulihin hati kita, masa lalu kita, segala ketakutan kita, insecurity-nya kita, gue percaya ketika kita bergaul, berteman, ada Yesus yang terefleksikan. Bukan ketakutanmu lagi yang terpancar, bukan keraguanmu lagi yang terpancar, bukan keminderanmu lagi yang terpancar. Tapi ketika kamu bergaul sama teman-temanmu di XYZ, di sekolahmu, di kampusmu, di tempat kerjamu, ada rasa percaya diri dari Tuhan yang terlihat. Ada sukacita dari Tuhan yang terlihat. Ada ucapan berkat, ada ucapan yang membangun yang keluar dari mulutmu. Karena pemulihan itu. Karena keputusan kita untuk let go of the past. Untuk keputusan kita memaafkan segala masa lalu kita. Memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Dan serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingetin atas lukamu dan Tuhan mau pulihin lukamu.
Dan hari ini Tuhan bilang, you can no more keep this by yourself. Kamu perlu terbuka sama satu orang yang kamu percaya. Supaya kamu bisa pulih sepenuhnya. Supaya kamu bisa bangkit sepenuhnya. Mau gak gue tantang teman-teman hari ini, pulang dari XYZ ini, samperin salah satu orang yang kamu percaya. Ceritain segala ketakutanmu, luka-lukamu di masa lalu yang tanpa sadar membentuk kamu yang sekarang. Dan rilis pengampunan. Minta didoain sama orang tersebut. Dan biar hari ini Tuhan yang pulihkan. Gak usah tunggu orang lain tanya kabarmu. Kalau kamu tahu kamu harus pulih, samperin orang lain, cerita ke mereka, minta mereka doain. Jangan sampai setiap luka-luka yang terjadi di masa lalu menghalangi segala rencana-rencana besar yang Tuhan persiapkan buat hidupmu. Segala pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan udah tetapkan untuk hidupmu. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat teman-teman di XYZ, Bapak. Biar ada pemulihan yang terjadi Tuhan di tempat hari ini Tuhan. Biar ada hati yang lemah lembut, ada hati yang penuh kasih, ada hati yang penuh pengampunan Tuhan ada di setiap anak-anakmu di XYZ ini Bapak. Biar hari ini Tuhan, ketika ada kita Tuhan di tengah-tengah komunitas ini Tuhan, XYZ bisa jadi komunitas yang lebih baik Tuhan. Komunitas yang mengandalkan Engkau. Komunitas yang praktek kasih Tuhan. Komunitas yang gak saling pasif tapi saling aktif mendoakan. Aktif membangun satu sama lain Tuhan. Ada saling komunitas Tuhan yang mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada komunitas yang saling menegur satu sama lain ketika mereka ngelihat temannya mulai ada di jalan yang salah. Ada komunitas yang terus mengampuni terus menerus Tuhan setiap harinya Tuhan. Aku berdoa Bapak biar ketika kita mulai praktek kasih, kita dan teman-teman kita terus bertumbuh serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar setiap pesan yang Tuhan sampaikan di hari ini Tuhan membawa kita semakin pulih lagi Tuhan. Dan kami bisa membawa perubahan Tuhan dalam komunitas kami. Biar hari ini Tuhan setelah selesai dari tempat ini Tuhan, kami gak hanya sekedar pulih, tapi kami mau action Tuhan, kami mau praktekin Tuhan firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami mau praktek kasih ke teman kami mau jadi teman untuk orang lain Tuhan. Karena Engkau Allah udah jadi teman buat hidup kami terlebih dahulu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami sama-sama sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.